Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang sikap bijak membesarkan anak. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Membesarkan anak memang menjadi suatu masalah tersendiri bagi orang tua, baik yang anaknya tunggal ataupun anaknya banyak, Bapak. Bukan hanya masalah finansial, tetapi terutama memberikan pendidikan. Sehingga banyak pasangan muda itu kalau ditanya kenapa anaknya cuma 1, 2, ya, mereka seringkali mengatakan kami kesulitan di dalam membesarkan anak. Nah, sebenarnya bagaimana sikap yang bijak di dalam membesarkan anak ini, Pak? Oke, yang tadi Pak Gunawan katakan yang memang benar ya, itu semua adalah bagian dari ya dinamika membesarkan anak, Pak Gunawan. Dan salah satu dinamika dalam membesarkan anak adalah kita ini biasanya yang menaruh pengharapan pada anak. Ya misalnya pada masa kecil kita berharap anak akan bertumbuh sehat, kita pun berharap dia dapat bersekolah dan menoreh prestasi yang baik. Nah, pada masa besar atau dewasa kita berharap dia bertemu pasangan hidup yang sesuai, membangun keluarga, serta mendapatkan pekerjaan yang baik. Nah, itu kan semuanya pengharapannya yang kita biasanya ada pada anak-anak kita. Namun pada kenyataannya anak tidak selalu bertumbuh selancar itu, Pak Gunawan. Kadang sesuatu terjadi sehingga perjalanan hidupnya menikung ya dengan drastik. Kita mungkin ya tidak siap, kita kecewa. Nah, ini sebabnya pentingnya bagi kita sebagai orang tua untuk mempunyai sikap yang bijak dalam membesarkan anak. Nah, yang akan kita lakukan adalah kita mau memetik beberapa sikap yang sesuai dengan prinsip Alkitab. Iya, harapan orang tua terhadap anaknya itu biasanya bertahap gitu, Pak Paul. Ketika anak baru lahir, orang tua hanya berharap ya nanti kalau sudah besar bisa sekolah, dapat pendidikan yang layak, dan anak yang hormat mengasihi orang tua gitu. Baru nanti remaja ada harapan baru gitu, Pak Paul. Jadi tidak sekaligus sampai punya semacam blueprint atau suatu rencana jangka panjang, tetapi bertahap. Nah, kalau pada tahap awal aja sudah dikecewakan, misalnya yang tadi Pak Paul katakan, harapannya adalah anak ini bisa bersekolah dengan baik, mengikuti pelajaran dengan baik. Ternyata enggak gitu. Nah, itu akan memusnahkan atau meruntuhkan harapan-harapan yang berikutnya gitu, Pak Paul. Betul sekali, Pak Gunawan. Jadi ya inilah bagian dari kehidupannya. Kita nggak hidup dalam dunia yang sempurna. Saya masih ingat saya diundang untuk bertemu dengan sejumlah orang tua yang mempunyai anak-anak dengan masalah-masalah khusus. Nah, saya masih ingat sekali itu sebuah pertemuan yang menyedihkan ya. Kenapa? Sebab ya mereka mencurahkan isi hati mereka, betapa sedihnya mereka waktu mengetahui bahwa anak mereka itu tuh mempunyai masalah. Sehingga ada yang nggak bisa sekolah, ada yang harus ditempatkan di tempat yang berbeda dan segala macam. Nah, jadi memang betul kata Pak Gunawan, ya biasanya memang pengharapan orang tua terhadap anak itu bertahap dari yang sederhana sampai yang lebih kompleks, tapi kadang-kadang bahkan di level yang sederhana pun orang tua nggak mendapatkan yang diharapkan itu. Iya, jadi bagaimana sikap bijak dari orang tua yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, Bapak? Pertama, kita harus senantiasa mengingat ya bahwa anak adalah pemberian dan milik Tuhan. Jadi ini berarti tugas kita adalah menerima dan membesarkannya, karena kan pemberian Tuhan ya kita terima, dan tugas kita adalah membesarkannya. Kita tidak dapat memilih anak sesuai dengan kriteria pribadi. Jadi kita harus menerima apa yang telah ditetapkan Tuhan. Memang banyak orang tua berkata, enggak, saya nggak punya harapan apa-apa kok. Tapi sebetulnya kita punya. Kenapa? Kita punya sebab waktu kita nggak melihatnya atau kita nggak memperolehnya, kita akan kecewa. Jadi ya kita masing-masing punya kriteria itu. Tapi kita mesti sekarang belajar lagi ya mengingat bahwa anak adalah pemberian dan milik Tuhan.
Jadi kita tidak boleh menolak anak berdasarkan kesukaan kita. Misalnya, kita tidak boleh berkata karena ia tidak cerdas yang kita harapkan atau tidak bertalenta banyak, maka kita tidak mau menerimanya. Ya nggak bisa ya, kita hanya bisa menerima anak apa adanya. Tapi ada orang tua yang mengatakan, loh, kenapa kalau ini memang pemberian dari Tuhan itu kok pilih-pilih gitu, Pak? Ya. Kepada keluarga yang sana anaknya ya normal, ya bagus, ya pinter gitu. Lah kok saya ini diberi oleh Tuhan ini anak yang seperti ini? Lalu dia menyalahkan dirinya atau menyalahkan Tuhan? Betul sekali. Memang nggak ada jawaban yang mudah, Pak Gunawan. Kita nggak bisa selalu mengerti rencana Tuhan, tapi yang bisa kita katakan adalah begini. Karena kita hidup dalam dunia yang sudah tidak lagi sempurna, maka tidak semua yang kita akan terima itu adalah sempurna. Jadi ada kalanya ya, anak mengalami gangguan tertentu karena memang ini adalah warisan. Misalnya, saya pernah menjumpai sebuah kasus di mana si anak ini menderita gangguan jiwa. Dan akhirnya waktu kami bicara, baru ketahuan bahwa bukan hanya dia yang kena gangguan jiwa. Ternyata juga salah seorang saudara dari orang tuanya juga mempunyai gangguan jiwa. Kemudian ternyata lagi salah satu pihak dari orang tuanya juga mempunyai gangguan jiwa yang serupa. Nah, itu adalah bagian dari kehidupan di dunia yang tidak lagi sempurna. Atau ada anak yang menderita gangguan tertentu karena pada masa bayi atau pada masa kandungan ada sesuatu yang terjadi dalam kandungannya. Sekali lagi itu adalah bagian dari kehidupan di dunia yang tidak sempurna. Dengan kata lain, karena kita hidup dalam dunia yang tidak sempurna, kita juga masih siap kadang menjadi penerima bagian yang tak sempurna itu. Iya. Hal lain lagi yang perlu kita sikapi apa, Pak? Kita harus senantiasa mengingat bahwa Tuhan memberikan kepada anak karunia sesuai dengan rencananya. Sebesar apapun usaha yang kita keluarkan untuk membuatnya seperti kita ya Pak Gunawan, bila anak tidak mempunyai karunia tersebut, dia tidak akan bisa menjadi seperti kita. Sebagai contoh, sepandai apapun kita bermain piano, jika anak tidak mempunyai karunia musik, dia tidak akan dapat bermain piano sebaik kita. Dan itu tidak apa, sebab itu berarti Tuhan mempunyai rencana yang lain baginya. Kita tidak bisa dan tidak boleh memaksakan karunia yang tidak diberikan kepadanya. Begitu, saya belum lama ini bicara dengan seorang mahasiswa. Dia itu kesulitan sekali belajar. Tapi dia mempunyai karunia yang luar biasa dalam bidang yang tertentu. Jadi saya bilang sama dia, memang orang seperti kamu yang mempunyai kekuatan dalam bidang itu, pada umumnya tidak begitu bisa memang mengikuti pelajaran yang bersifat akademik. Memang ada orang yang bisa, ya dua-duanya. Tapi cukup banyak yang nggak bisa karena memang bidang kamu itu tuh menuntut adanya kreativitas. Jadi tidak ada kungkungan, tidak ada kesistematikan. Justru kreativitas itu kan baru bisa dikeluarkan jikalau tidak ada banyak aturan-aturan begitu. Jadi itulah kamu, saya bilang. Nah, sekali lagi kita harus menerima ya bahwa Tuhan memberikan anak karunia yang sesuai dengan rencananya, bukan rencana kita. Kalau Tuhan mau dia mempunyai kebiasaan tertentu, itu berarti Tuhan mau menggunakannya sesuai dengan kebiasaannya itu. Dan dia hanya bisa nanti menggenapi rencana Tuhan jika dia menjadi seperti itu. Nah, jadi kita memang sebagai orang tua harus hati-hati, jangan sampai karena kita punya rencana sendiri untuk anak kita, akhirnya kita menghalangi Tuhan menggenapi rencananya atas hidup anak kita. Tapi kan sebagai orang tua kita juga tidak tahu persis apa rencana Tuhan terhadap anak atau anak-anak kita, Pak Pol. Sehingga yang terjadi adalah ya dicoba dulu, coba gitu aja, Pak Pol. Ya, itu memang tindakan yang betul. Jadi kalau kita memang belum tahu pada masa anak kecil, ya cobalah. Saya dapatnya ya. Kalau ada kesempatan dia mencoba bidang ini, bidang itu, biarkan dia coba. Nanti kita bisa melihat benar-benar kesukaan dan kebisaannya. Nah, waktu kita bisa melihat kebiasaan dan kesukaannya itu, nah, kita mulai bisa membayangkan kira-kira apa tuh yang nanti Tuhan akan perbuat lewat dia melalui bidang itu. Nah, rencananya yang konkretnya itu nanti Tuhan akan bukakan. Tapi setidak-tidaknya kita mesti memang mengarahkan anak ke sana. Saya ngerti ini nggak gampang. Saya masih ingat percakapan saya dengan seorang teman. Dia seorang yang memang cerdas. Suami istri cerdas sekali.
dan dua-duanya dari bidang-bidang sains. Anaknya atau salah satu anaknya sangat kuat sekali, bukan dalam bidang sains, tapi dalam bidang seni. Nah, saya masih ingat sekali dia bercerita dia pernah bergumul, maka mengizinkan anaknya untuk bersekolah seni. Nah, akhirnya ya dia berkata kita mesti izinkan karena ini adalah rencana Tuhan atas hidupnya. Kita mesti dukung anak ini. Jadi mereka akhirnya biarkan anak ini masuk ke sekolah seni dan akhirnya lulus dan sekarang memang kerja dalam bidang seni itu. Nah, saya mengerti nggak mudah karena dua-duanya ini nih bukan dari bidang itu, dua-duanya dari bidang sains, tapi anaknya mempunyai bidang kebiasaan yang memang berbeda. Tapi saya senang mereka mendukung. Jadi dengan kata lain ya nanti Tuhan akan menggenapi rencananya atas anak itu. Lebih sulit lagi itu kalau suami istri ini tidak sepakat gitu Pak Mon, di dalam menentukan apa rencana Tuhan terhadap anak ini gitu. Betul. Ini umum sekali terjadi Pak Gunawan. Jadi ada orang tua yang menerima, ada orang tua yang nggak menerima. Ada yang berkata enggak, kamu tetap harus memasuki bidang itu, nggak peduli apa gitu. Nah, sudah tentu memang dalam pelaksanaannya ya kita mau juga realistik. Kalau anak kita memang punya dua kebiasaan, yang satu lebih bisa nantinya itu digunakan untuk bekerja, yang satu kurang. Yang nggak ada salahnya, yang dia bisa meskipun tidak seperti apa bisanya, tapi dia memang bisa, ya gunakan dulu dah. Nanti setelah dia bekerja, dia bisa nanti kembangkan bidang yang satunya itu. Iya, sikap bijak yang lainnya apa Pak? Kita harus senantiasa mengingat bahwa anak adalah pribadi yang mandiri. Artinya gini, sebaik apapun kita membesarkannya, dan sejelas apapun pengarahan yang kita berikan kepadanya, dia akan menjadi sebuah diri yang terpisah dari kita. Cara berpikirnya, nilai kehidupan yang diyakininya, belum tentu sama dengan cara berpikir dan nilai kehidupan kita. Jadi, memang di satu pihak membesarkan anak dapat diibaratkan seperti menabur dan menumbuhkan benih pohon. Di pihak lain, membesarkan anak tidak persis sama dengan menabur benih pohon. Kenapa? Menabur benih mangga akan menghasilkan pohon mangga yang berbuah mangga. Sedangkan dalam membesarkan anak, apa yang kita tabur belum tentu bertumbuh menjadi sebuah diri seperti yang diharapkan. Jadi ini adalah fakta yang kita mesti ingat ya. Benar-benar anak itu adalah seorang manusia, seorang pribadi yang terpisah dari kita. Ya, tapi memang karena mereka seringkali berkumpul di semasa kecil kan berkumpul dengan orang tuanya, Pak. Jadi pengaruh orang tua tentang nilai, tentang kebiasaan, bahkan gaya jalan dan bicaranya pun anak biasanya mencontoh dari orang tuanya gitu, Pak. Betul sekali Pak Gunawan. Tapi memang pada akhirnya setelah anak-anak besar, benar-benar barulah kita sadar bahwa anak nggak akan selalu tuh bertumbuh besar seperti yang kita sudah arahkan. Kita memang bisa melihat ada hal-hal yang dia serap, yang menjadi bagian dirinya. Tapi akan ada hal-hal yang lain Pak Gunawan. Sebagai contoh, ada anak yang dibesarkan dalam keluarga yang baik-baik. Udah besar misalnya nih ya, menjadi penipu. Utang kiri kanan, nggak bayar kanan kiri. Ilah, orang tuanya sedih luar biasa. Kenapa bisa jadi begitu? Padahalnya anak ini dibesarkan dengan baik-baik, diajarkan yang baik-baik. Seperti begitu. Contoh yang lain. Mungkin pendengar kita ada yang mengenal Dr. James Dobson, seorang psikolog Kristen di Amerika Serikat. Nah, anaknya yang laki-laki mengalami kesulitan belajar, Pak Gunawan. Papanya seorang berpendidikan tinggi sekali. Mamanya juga sekolah nggak ada masalah. Tapi si anak kesulitan sekolah. Akhirnya pindah-pindah sekolah. Dan selalu walaupun akhirnya bisa selesai sekolah, tapi dengan susah payah. Dan anak ini akhirnya untuk bisa terjun mengembangkan diri dalam karirnya, ternyata juga tertatih-tatih. Nah, saya masih ingat sekali istri Dr. James Dobson yang bernama Shirley di interview dan ditanyakan apakah semua yang diajarkan oleh suamimu itu tuh berhasil menjadi kenyataan. Dia berkata enggak. Ada hal-hal yang suami saya itu ajarkan kepada anak-anak enggak menjadi kenyataan, anak-anak enggak menjadi seperti yang dia inginkan. Kenapa? Supaya suami saya selalu sadar bahwa bukannya dia, tapi ini adalah Tuhan. Ini bukan kepandaian dia, tapi kuasa Tuhan.
Jadi dengan cara ini, ya Dr. James Charlton lebih bergantung kepada Tuhan. Jadi saya kira ya sama seperti yang kita bahas di sini Pak Gunawan. Kita bertugas menanamkan benih, menyiraminya, mengarahkannya sebaik-baiknya dalam takut akan Tuhan. Tapi benar-benar kita harus berkata, setelah anak-anak besar kita enggak punya kendali penuh tuh. Dia jadi apa nantinya, kadang-kadang kita nggak bisa memastikannya. Seringkali dalam hal ini orang tua menyalahkan dirinya sendiri Pak Bob. Dengan mengatakan bahwa ini mesti ada yang kurang nih. Saya atau istri saya atau suami saya yang kurang memberikan teladan yang baik sehingga anaknya jadi seperti itu gitu. Itu udah tentu benar Pak Gunawan. Memang kalau kita berandil, maka anak kita akan menjadi seperti itu betul. Meskipun juga nggak selalu, meskipun kita berandil anak kita seperti itu. Ya ada anak-anak yang memang nggak bertumbuh buruk ya, justru menjadi sangat baik sekali karena ada faktor-faktor lingkungan. Namun kalaupun kita berkata kita telah melakukan yang terbaik, tetap di akhirnya kita harus berkata, ya memang anak ini adalah manusia yang terpisah, yang berbeda. Sama seperti orang-orang lain. Kita kan nggak bisa membuat orang-orang itu tuh menerima semua yang kita katakan atau ajarkan. Yang nggak bisa, dia adalah diri yang terpisah. Anak kita juga demikian. Sikap bijak yang perlu kita perhatikan yang lain apa Pak? Kita harus senantiasa mengingat bahwa membesarkan anak berarti memberi kasih, bukan menuntutnya untuk berterima kasih. Ada anak yang cepat berterima kasih kepada kita ya. Misalnya udah mulai besar, dia ingat perbuatan kita dan dia berterima kasih. Tapi ada anak yang lamban berterima kasih. Apapun respons anak, kita tetap harus menunaikan tugas membesarkannya. Dan ini berarti kita mesti terus memberikan kasih kepadanya. Ada orang tua Pak Gunawan yang sangat bergantung pada ucapan terima kasih anak. Meskipun tidak dalam bentuk ya secara langsung berkata terima kasih. Tapi bukankah kita mungkin pernah mendengar kisah seperti ini. Orang tua yang kalau marah selalu berkata kepada anaknya, kamu kenapa sih nggak bisa membayar harga, berterima kasih? Kamu kenapa sih nggak bisa mengingat kebaikan kami? Kamu kenapa sih? Jadi dari kecil tuh anak-anak kita udah dididik untuk berterima kasih kepada orang tua, untuk balas budi kepada orang tua. Terus begitu. Nah saya masih ingat sekali pernah bicara dengan seorang anak yang akhirnya berontak. Dan dia berkata, kenapa tuh sejak kecil saya disuruh seolah-olah tuh membayar utang. Jadi akhirnya bagi si anak bukan hanya berterima kasih, tapi bayar utang. Seolah-olah tuh saya tuh sejak lahir pun tuh udah ngutang sama orang tua saya. Saya nggak pernah ngutang, saya nggak pernah mau lahir di situ kok. Nah dan sebagainya. Jadi ya kita mesti hati-hati. Enggak ya. Kita ditempatkan sebagai orang tua artinya kita memberikan kasih. Bukan menuntut anak berterima kasih. Itu nanti dia lakukan atau nggak lakukan, nggak apa-apa. Kita nggak mau inget-inget, kita nggak mau tunggu-tunggu. Enggak. Kita lakukan tugas kita memberikan kasih. Ya sebenarnya ada kekhawatiran juga pada diri orang tua Pak Boleh. Kalau anaknya ini tidak bisa berterima kasih atau sangat sulit berterima kasih, nanti kalau mereka menjadi tua, jadi orang tua ini akhirnya tua, bagaimana sikap anak ini gitu loh. Itu kekhawatiran itu ada di dalam diri orang tua. Betul, maka yang kita perlu lakukan adalah mengajak anak berterima kasih kepada orang lain. Jadi kita mau anak kita itu tuh memang mempunyai etika ya, mengertilah kapan berterima kasih. Nah, tapi jangan gunakan kita. Kamu harus terima kasih kepada papa mama. Kamu ngeliat nggak papa mama begini? Jadi anak akhirnya merasa berutang. Mendingan jangan begitu. Sebab kalaupun kita begitu, nanti kita akan kecewa kalau anak nggak memberikannya kepada kita. Jadi ajarkan anak berterima kasih kepada orang-orang lain. Kalau dia memang mengerti, nantinya dia akan juga berterima kasih kepada kita tanpa kita harus minta. Iya. Juga kadang-kadang dibandingkan dengan anaknya orang lain atau saudaranya gitu. Itu loh, lihat kan temanmu yang di sana itu sama orang tuanya kan baik sekali gitu. Kamu enggak ya. Dan itu yang membuat anak juga merasa jauh dengan orang tuanya. Betul. Jadi biarkanlah rasa terima kasihnya itu tuh bertumbuh secara alamiah. Bukan karena kita paksa-paksa membuat dia merasa berkewajiban berterima kasih kepada kita. Atau diungkit-ungkit bahwa orang tuanya itu sudah membesarkan, sudah memberikan pendidikan dan sebagainya. Betul. Apakah ada sikap bijak yang lain Pak Paul? Ada Pak Gunawan. Yang kelima adalah kita harus senantiasa mengingat bahwa
Disakiti dan dikecewakan anak bukan saja bagian dari tugas membesarkan anak, tetapi juga bagian dari rencana Tuhan atas hidup kita sendiri. Coba saya ulang lagi ya. Disakiti dan dikecewakan anak bukan saja bagian dari tugas membesarkan anak, tetapi juga bagian dari rencana Tuhan atas hidup kita sendiri. Dengan kata lain, bukan saja Tuhan memakai kita buat anak, Ia pun memakai anak buat kita. Ia menggunakan anak sebagai alat untuk membentuk kita dan menggenapi rencananya atas hidup kita. Sama seperti Ia memakai kita sebagai alat untuk membentuk anak dan menggenapi rencananya atas hidup anak. Dan oleh karena proses pembentukan adalah menyakitkan, kita pun mesti siap disakiti dan dikecewakan. Nah ini saya kira poin yang penting Pak Gunawan. Ya, bahwa kadang memang inilah bagian dari rencana Tuhan untuk hidup kita. Waktu anak kita itu mengecewakan dan menyakiti kita. Ini bukanlah sesuatu yang terjadi di luar rencana Tuhan. Sebab rencana Tuhan terus berjalan untuk kita. Tidak gara-gara kita punya anak, maka rencana Tuhan untuk kita berhenti dan hanya sekarang berjalan untuk anak kita. Enggak, untuk dua-duanya. Tuhan pakai kita menggenapi rencana Tuhan atas hidup anak-anak kita. Tuhan pakai anak kita untuk menggenapi rencana Tuhan atas hidup kita. Tapi kan sebagai orang tua itu mengatakan saya lebih baik disakiti oleh orang lain daripada disakiti oleh anak sendiri gitu loh Pak Paul. Sakitnya disakiti oleh anak ini jauh lebih berat daripada disakiti orang lain. Betul sekali, betul sekali. Namun memang kita bisa melihat juga Pak Gunawan, orang-orang yang memang melewati fase disakiti dan dikecewakan oleh anak dan menerima itu sebagai bagian rencana Tuhan dan pembentukan Tuhan, memang mereka menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh matang dalam Tuhan. Justru menjadi berkat yang sangat besar sekali bagi orang-orang di sekitarnya. Iya, sikap bijak yang lainnya apa Pak? Kita harus senantiasa mengingat bahwa kegagalan kita membesarkan anak bukanlah kegagalan Tuhan menggenapi rencananya atas hidup anak. Artinya, rencana Tuhan terus berjalan, tidak soal apakah kita berhasil atau gagal membesarkan anak. Jadi dalam membesarkan anak, berilah yang terbaik, namun serahkan hasilnya kepada Tuhan. Sama seperti Tuhan sanggup memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, Dia pun sanggup memakai anak dengan bahan yang jauh dari sempurna. Jadi ada batas-batas tertentu di mana kita sebagai orang tua tidak perlu merasa bersalah kalaupun anak itu suatu saat ya artinya gagal gitu Pak boleh ya, di dalam menjalani kehidupan ini. Bukan, kita tidak perlu merasa ini mesti salah saya sebagai orang tua. Betul, memang belum tentu salah kita ya. Tapi kalaupun kita lihat adalah bagian kita, kegagalan kita, itu enggak berarti rencana Tuhan atasnya berhenti. Enggak, rencana Tuhan atasnya terus berjalan. Walaupun kita mempunyai andil yang kita anggap gagal lah dalam membesarkan dia. Artinya Tuhan bisa merubah sesuatu yang negatif yang kita lakukan itu menjadi sesuatu yang positif. Baik bagi anak maupun bagi kita sendiri sebagai orang tua. Tepat sekali Pak Gunawan. Jadi memang ya kita masih melihat lebih luas daripada apa yang mata kita bisa lihat. Jangan sampai kita berkata, ya udahlah tamatlah semuanya gara-gara kita gagal. Tuhan punya rencana atas hidup anak kita. Dan kalau memang rencananya itu tuh masih panjang, masih jalan kok. Nggak akan ada bisa yang menghentikannya. Nah, selain keenam sikap bijak itu, apakah masih ada lagi Pak? Terakhir adalah kita harus senantiasa mengingat bahwa apa yang terjadi hari ini belum tentu menentukan apa yang akan terjadi besok. Kadang kita begitu senang dan percaya diri karena melihat anak begitu berprestasi dan baik. Namun kita harus mafhum bahwa belum tentu besok ia akan tetap menjadi seperti itu. Sebaliknya, jika kita melihat anak begitu buruk hari ini, belum tentu ia akan terus bersikap seburuk itu besok. Tuhan belum selesai dengan anak, sesungguhnya ia baru memulai pekerjaannya. Ya, itu artinya kita tidak bisa melihat sepotong-sepotong di dalam kehidupan ini Pak ya. Ya. Jadi mungkin ini kebetulan potongan yang kurang enak pada saat ini tetap harus dijalani gitu Pak. Betul sekali.
betul sekali. Sebab memang ya kita nggak bisa memastikan hari depan, Pak Gunawan. Saya kira kita ini udah cukup tua untuk bisa berkata iya ya. Ada orang-orang yang begitu bangga dengan anak-anaknya, akhirnya udah besar anak-anaknya, aduh berbuat begitu banyak hal-hal yang nggak pantas, yang merugikan dan mempermalukan orang tuanya. Ada anak-anak yang masa-masa remajanya, mudanya, aduh penuh pergumulan. Akhirnya udah besar, udah lebih dewasa dan lebih tua. Hidupnya begitu harum, begitu baik. Jadi benar-benar kita nggak bisa pastikan hari depan. Jadi jangan udah langsung berkata, udah dah tamat, belum tentu. Jadi apa yang bisa kita lakukan gitu Pak Paul? Apakah hanya berdoa saja atau mungkin ada hal-hal lain yang bisa dikerjakan Pak? Ini saya akan gunakan contoh Raja Daud ya Pak Gunawan. Daud kan bukan seorang yang berambisi menjadi raja. Sebaliknya, ia justru rela melepaskan haknya menjadi raja dan membiarkan Saul terus bercokol. Namun sayangnya, dua putranya justru berambisi menjadi penguasa. Bahkan untuk itu, Absalom dan Adonia, ya nama dua anaknya, bersedia menghalalkan segala cara. Ya, mereka mau menggulingkan Daud. Ya, jadi anak itu belum tentu menjadi seperti kita. Sebaik kita atau seburuk kita belum tentu. Namun sama seperti kita, anak akan menerima kesempatan yang sama dari Tuhan untuk menjadi bagian dari kerajaan Allah. Dan sama seperti kita, anak pun dapat menolak atau menerimanya. Jadi kita lakukan tugas kita, berdoa buat anak-anak kita, besarkan dalam Tuhan. Nah, arahkan dia. Nah, itu sudah di luar jangkauan kemampuan yang bisa kita lakukan ya. Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan kali ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang sikap bijak membesarkan anak. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@telaga.org. Kami mengundang Anda juga untuk mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang